Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk Mrs. Ipet dan nanti ditranslate oleh Bapak Pastor Surbakti. Kami persilakan waktu dan tempat. Tuhan berkati. Okay, Mrs. Ipet, you can pray. Amen. Amin, amin. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for this gathering. We thank you, Father, for the greatness, for your love, for your mercy, for your kindness, for your protection. Thank you, Lord, for every blessing that you pour upon your people, Lord. We thank you at this evening and morning, Lord. We give thanks to your holy name. Thank you, Jesus, for your love and protection. Thank you, God, for guiding our life to you throughout the Holy Spirit. We praise you and worship you at this hour of the day. Bless the Power of Love team and all its members, Lord. All the people that are united here at this evening, Lord. Meet all their needs, Lord. Bless them, protect them, guide them, keep them safe, Lord, with their families and friends and communities, Lord. We believe that you will protect us from all evil forces that come against us. We worship you and we thank you at this hour of the day. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. It's a great honor to be here gathered this evening once more. Ya, satu kehormatan besar diberikan kepada saya pada saat sore hari ini bisa sampaikan firman Tuhan. Sana sore, sini pagi, ya. To share with you the greatness of God, His Word, and His amazing grace upon His people. Ya, untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kebesaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan terhadap orang-orang. Thank God that we are able to be here gathered once more. Terima kasih karena Tuhan pertemukan kita boleh bersama-sama pada saat ini. Thank each one of you for being here to Terima hear kasih. the word of God. Terima kasih atas kehadiran Anda yang bersama-sama pada saat ini. Now we will help Pastor Surbakti to read for us the word of God. Ya, kita baca dalam Ayub pasal 33 ayat 14. Ya, di sini. Amen. You can read for us Psalm 138 verse 6. Oh, Sam ya? Yeah. Oke, entar kalau gitu. Psalms. Ibu Tiar bisa siap langsung kah? Mazmur 100 ya, Mazmur 138 ya. Ya. Oke, wait. Mazmur 138 ya. Ayat 6. Ibu Tiar bisa lihat, Ibu Tiar bisa buka. Mic-nya masih tutup, Ibu Tiar, mic-nya masih tutup. Ya, Mazmur 138 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Amin. Ya, 6, okay. Now you can also read the book of Job 33:14 to 29. Ya, juga Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 29 ya. Ayub. Ayub 33 ayat 14 sampai 29. Oke, Ayub 33 ayat berapa, Pak? Ayat 14 sampai 29 ya. Banget. Ya kah? Baik.
Ya. Ayub. Pak diulangi lagi Pak. Mungkin Ayub. kepanjangan. Ya, nggak apa-apa, baca cepat aja baca. 33, Ayub 14. 33 ayat 14 sampai 29. Iya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat 17, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus, beritakan bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Ayat 21, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Ayat 24, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Ayat 25, tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ayat 27, ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Ayat 29, sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah dan 2-3 kali terhadap manusia. Amin. Wow. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Amen. Amin. Amin. What God is telling us in His Word is that He speaks out to us in so many ways. Tuhan berbicara kepada kita dengan banyak cara. As I was preparing this message, Ketika saya menyiapkan bahan materi pada saat hari ini, last night I had a vision. tadi malam, dan saya dapatkan hikmat. I saw in the vision a filthy man Di with mana raggy clothes. Di mana saya melihat seseorang dalam mimpi itu, karena ada orang yang sombong. And his clothes was looking dirty and he was looking like a very humble man. Oh ya, sorry. Ya, saya melihat juga ada orang yang berpakaian yang cuma samping dan dia seperti orang yang rendah hati. I also saw a vessel, a crystal clear vessel. Saya juga melihat penglihatan yang lain. It was a glass. It was like a glass about this side. It was clear. It was crystal clear glass. Ya, seperti gelas ini nampak keluar dalam seperti kristal. And it was very, very, very clean. It was a lot clean. Itu sangat jelas, sangat bersih.
And what the Spirit of God revealed to my heart is that God compares the filthy, dirty man as a humble man, and the crystal clear glass represents a man Ya, that is Tuhan, proud and arrogant. ya, Tuhan juga berikan saya gambaran seperti orang yang tadi rendah hati, ya, tapi ada juga orang yang kelihatan luar dan dalam, bersih, dan juga ada orang yang congkak. And the Holy Spirit also allowed me to look inside of the filthy, dirty man's heart. Ya, bahkan Roh Kudus memberikan saya pengertian bagaimana melihat orang yang rendah hati itu sampai ke dasar hatinya. But this filthy, dirty, raggy-looking man was very humble, and his heart was very clean. Ya, bagaimana orang yang pakaian yang cepang-cepang tadi, jelas bahwa hatinya bersih. And he also allowed me to see the crystal clear glass as a man, but the heart of this man was very dirty. Ya, bagaimana juga ada orang tadi yang dalam gelas tadi yang kelihatan sampai ke dalam, tapi hatinya kotor. He was a very clean man. He was a clean man, but his heart was not a good heart. He had a filthy heart, a dirty heart. Ya, kalau secara luar, pandangan luar, orang ini bersih, tapi yang sebenarnya hatinya kotor, mana hati yang kotor yang dimiliki. And God allowed me to see this and understand that it's not the appearance of the person. Ya, Tuhan memberikan saya pengertian agar kita jangan tergantung pada penampilan orang secara luar. But it's his humble heart. Tapi harus memiliki hati yang rendah. Finds grace before God's eyes. Di mana mencari tentang kemurahan di hadapan Tuhan. In my life, in my Christianity life, I have had a lot of personal encounters with God in so many ways. Dalam perjalanan rohani saya sebagai orang percaya, saya mendapatkan satu pertemuan dengan Tuhan yang sebagaimana ya Tuhan nyatakan. Many times I have been tested by God throughout sickness. Kadang-kadang Tuhan menguji saya melalui sakit penyakit. And I have experienced the healing of God over my body. Dan akhirnya saya mengalami bagaimana kesembuhan secara supranatural dalam kehidupan saya. In other times I have been in danger. I have been in an accident. I once had an accident when I was a child. At my young age of 6 years, I was in an accident. Ya, ketika saya umur 6 tahun, saya mengalami sebuah kecelakaan, dan itu waktu itu dalam kondisi umur 6 tahun itu. And at that age, I experienced God's salvation. I experienced God's protection over me and family. Dalam umur 6 tahun itu, saya mengalami bagaimana perlindungan Tuhan dan juga bagaimana keselamatan Tuhan berikan buat saya. I did not realize it's God's grace and protection over my life from I was a little child until this age of life. Dulu saya tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah karunia Tuhan diberikan kepada saya dalam seluruh hidup saya. But as I grow up, I learned to know God and His love and His mercy. Ketika saya menjadi lebih dewasa, saya belajar untuk memahami tentang karunia Tuhan dan juga kemurahannya. And now I can say, as Job, I am
a living testimony of God's love and His grace. Ya, sebagaimana juga Ayub mengalami dan saya juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. I guess we all has been in situation where we must realize that if God wasn't there, we would not been here today. Ya, sebagaimana pengalaman kita, ya dalam hal sulit sekalipun, mungkin kita berpikir Tuhan tidak di sana, tapi kenyataannya Tuhan ada di sana. God will always stand with the humble. God loves a humble heart. Dan Tuhan berpihak kepada orang yang rendah hati, But God will see low the proud and arrogant. tapi Tuhan menentang orang yang congkak dan sombong. I can say God is good. Saya katakan Tuhan itu selalu baik. We must take care of what is inside of our hearts. Dan kita harus menyadari apa sebenarnya dalam hati kita. Harus kita memeriksanya. We must always protect the good that God has given us inside of our hearts. Ya, kita harus memelihara apa yang Tuhan berikan ya ke dalam hati kita. Because there will be times and where we might not know what to do, but when we walk along life, we will always remember what God has done to us in the past. Ya, pada awalnya kita tidak tahu apa yang Tuhan menyatakan, tetapi sesudah kita melewatinya, baru kita mengerti, memahami apa menjadi kehendak Tuhan. And God has promised that He will be with us all the days of our life until the coming of Jesus. Ya, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan bersama kita sampai pada waktunya Tuhan menyatakan diri datang pada kali kedua. God is great and His love endures forever. Ya, Tuhan itu adalah besar dan kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Many times we will be tested with poverty, with sickness, with so many disease and things that will come to this earth. Kadang-kadang kita diuji dengan kondisi keadaan kita, kondisi miskin, kondisi sakit penyakit. Nah, itulah yang terjadi kita alami. But we must always stand still and know that He is God and He is for us. Tapi kita menyadari bahwa Dia adalah bersama dengan kita, Dia adalah untuk kita, dan Dia akan bersama dengan kita. And if He is for us, then who can be against us? Kalau Tuhan itu berpihak kepada kita, siapa yang sanggup untuk melawan kita? We must not fear, we should trust always. Ya, kita harus mempercayainya setiap saat. We can say to the Lord, I and my house shall serve you. Ya, kita bisa berkata kepada Tuhan dalam janji kita bahwa aku dan keluargaku tetap memuji, menyembah Tuhan. Having close encounters with God, having personal encounters with God, builds our faith to continue on and never give up. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan membuat iman kita aktif dan kita tidak pernah menyerah. We must never surrender. Dan kita tidak pernah menyerah keadaan apa yang kita alami. We need to keep fighting the good fight until the day of Jesus, till the day He comes back. Ya, kita tetap berdoa dan kita berharap sampai kedatangan Tuhan. We should be always a living testimony of the Word of God and His grace and His mercy upon us. Ya, kita juga harus menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, bagaimana Dia selalu baik.
I am so very happy to be able to participate in this group because before meeting you, I was not doing nothing. I was not preaching. I was not giving any testimony to other people. Ya, saya sangat berbangga bersama saudara. Sebelumnya saya tidak berkhotbah, tidak menyampaikan sesuatu, tapi saat ini ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman. To be here now is a blessing to my life, and I know it's a blessing also to my house and my family. Ya, bersama saudara Zoom seperti ini sangat menjadi berkat buat saya dan juga buat keluarga saya. I encourage each and every one of you to continue in this path, no matter what and no matter where you go. Remember that God is for you. Ya, saya mendorong kita semua yang hadir pada saat ini, di mana kita tetap setia, apapun kondisi, apapun keadaan kita, tapi kita tetap setia. I'm sure each one of us has had an encounters with God. Saya percaya bahwa kita semua masing-masing punya pengalaman hubungan dengan Tuhan. Since God speaks to us in so many ways, He speaks to us through a vision, through a dream, through a person, through the nature. God has so many ways to show us His love for us. Ya, banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui pengalaman yang kita alami, dan itu kita alami semua di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. So we must always trust and believe that God will be there for you, no matter what the situation may be. Apapun keadaan kita yang kita sedang hadapi, kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia tetap bersama dengan kita. You need to close your eyes and open your heart, and God will speak out to you and make Himself real to you. Kita harus membuka hati kita, dan kita juga bisa mendengar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Sometimes in life, we must remain silent to hear the voice of the Lord. Kadang-kadang kita bisa sepertinya tidak mendengar suara apa-apa dari Tuhan. And His amazing grace over our life. Tapi sebenarnya Tuhan itu dahsyat itu dalam kehidupan kita. God loves you. God loves me. Ya, Tuhan memberkati saudara dan Tuhan juga memberkati saya. Dan mencintai saya. If you are sick, if you are tired, if you are weary, you must always pray to the Lord, and He will give you the answer to all your needs. Ya, apapun yang kita sedang hadapi, apa kita dalam kekhawatiran, apa kita lemah, dalam kebimbangan, tapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Many times God puts us or lets us go through a lot of situations because He wants to hear your voice. Kadang-kadang situasi yang kita hadapi itulah cara Tuhan supaya kita bisa mendengar suaranya. He wants to hear you call out to Him. Di mana kita harus berseru kepada Dia dalam kondisi itu. He wants to hear your sing and your worship. Dan Tuhan mau mendengar bagaimana kita kondisi menyembah Dia. And God is always glad to hear us cry out to Him, no matter if we are in abundance or we are in lack. He is there for us. Tuhan senang kalau kita berseru kepadanya, apapun yang kita hadapi, apakah kita dalam kelimpahan atau juga dalam kekurangan.
In my personal life, I have experienced a lot of God's grace. Ya, dalam pengalaman hidup saya betul-betul mengalami tentang karunia Tuhan. And I can lift my hands up and say, thank you, Lord. I praise you, Jesus, for your grace and for your mercy and for your love and for your kindness and for the blessings that he has bring upon me and upon my family. Ya, saya hanya angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, terima kasih atas pemurahan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu yang terjadi di dalam keluarga saya. I can say I am a living testimony of God. Di mana saya punya pengalaman kesaksian bersama dengan Tuhan. And he has called each and every one of us to be a living testimony of his grace. Tuhan ingin juga kita punya kesaksian, itu kesaksian yang hidup ya bersama dengan Dia. That we can share this gospel with other people and let them know what God has done in our life. Ya, kita perlu saksikan bagaimana kesaksian pengalaman hidup itu juga kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita. This is why we have been called out to share the testimony. Itulah alasannya mengapa kita perlu membagikan kesaksian kita kepada orang lain. Thanks, Pastor Sharbakti. This would be the end of the message. Thank you for inviting me once more to be a speaker for this day. Ya, terima kasih Pastor Bakti memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini kepada semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini. May the word and the truth of the Lord reach the purpose and the hearts of the people and the heart of all of you present here today. Ya, dengan harapan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini akan menembus ke dalam hati kita masing-masing. Now I will pray to close this meeting. Ya, saya berdoa untuk menutup pertemuan ini. In the name of Jesus, I give you thanks, Lord, for this meeting and reunion. Thank you for your word. Thank you, Lord, because your word will reach the hearts of the people. I thank you, Jesus, with all of my heart and my life. Thank you, Lord, for making us a living sacrifice as Jesus were a living sacrifice and came and gave his life for our sins, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, I praise you, Lord. I give thanks unto your holy name. I worship you, O Heavenly Father. Thank you, Jesus. Amen and amen. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Jadikan kami menjadi kesaksian sebagai korban yang hidup. Dan orang bisa melihat bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sudah selesai Bu Tiar. Silakan Ya. Bu Tiar. Ya. Baik, thank you Mrs. Yvette. Ya, God bless you ya, Mr. Surbakti juga ya. Oke, hari ini temanya katanya Tuhan itu tetap baik, apapun keadaan kita, ya baik kita saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, mungkin juga pergumulan tentang ekonomi, tentang keluarga, apapun itu. Tapi di situ kata Mrs. Yvette itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dia kepengen berjumpa dengan kita. Dia kepengen kita dengar-dengaran suara Tuhan. Dan dia mau kita berseru kepada Tuhan. Dan kita datang menyembah dia. Haleluya ya. Oleh karena itu apapun keadaan kita, Allah mau kita katakan dia tetap baik. Memang waktu kita mengalami, kita merasa sakit, kita merasa terpuruk, kita merasa tidak berdaya seperti yang dialami Ayub ya. Tapi percayalah di dalam semuanya itu Tuhan turut bekerja, turut menyertai kita, turut
beserta kita memikul beban kita. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Yuk kita nyanyi satu lagu pujian yang ini pujian sehari-hari. God is so good ya, katakan Tuhan itu baik. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Haleluya ya. Terima kasih Mrs. Nipe. Thank you ya. Thank you for all ya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Untuk itu kami berikan ruang kesaksian untuk kita. Mungkin ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan seperti firman Tuhan pagi hari ini di dalam perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita, ada campur tangan Tuhan. Kalau ada, kami berikan waktu untuk bersaksi 55 menit satu orang. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya. Tuhan memberkati. Ya, sebelum yang lain saya bersaksi dulu ya. Amin. Jadi saya dari kemarin ya, saya belajar bersyukur ya, sama Amen. Tuhan ya dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi. Bahkan saya hanya merenungkan firman ya. Amin. Jadi kan itu pusat hidup saya. Jadi saya katakan Tuhan selalu baik. Tuhan punya rencana atas semua apa yang sedang saya alami. Nah, satu hal bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Ya, kita bersama. Jadi saya diberikan kekuatan juga pada hari ini. Ya, karena apa yang saya renungkan juga, saya katakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan rencananya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Tapi buat orang fasik, dia seperti sekam yang ditiup angin. Dan juga dia tidak akan tahan kumpulan orang benar. Demikian juga orang berdosa tidak juga tahan dalam penghakiman. Jadi dalam hal ini memang saya punya kesaksian ya, bahwa Tuhan izinkan semua terjadi, walaupun kurang tidur ya, tapi saya tetap berkata Tuhan itu baik. Nah, amin. Jadi ini yang saya alami karena bukan hanya teori ya, teori banyak orang berteori, tapi ini bisa nggak kita berkata baik, Tuhan baik dalam kondisi situasi yang kurang menyenangkan secara pandang manusia. Jadi saya bisa berkata Tuhan selalu baik. Apapun yang sedang dialami Tuhan baik. Itu saja saya katakan. Jadi saya sebenarnya belum istirahat, tapi bagi bukti tanggung jawab saya juga. Saya pulang ya, saya datang, bisa kita zoom seperti ini. Nah, tapi saya bisa kuat ya, tapi semua. Walaupun saya kurang tidur, tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan saya masih bisa konsentrasi, masih bisa mendengar, masih bisa menjelaskan apa yang Tuhan nyatakan lewat Ibu Yvette. Ya, sehingga saya pun dikuatkan lagi. Ya, memberkati, silakan kembali pada Ibu Tia, silakan. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Surbakti. Ya, kami juga dikuatkan ya, dimotivasi dengan kesaksian Bapak ya. Tuhan memberkati. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Boris, silakan Pak Boris. Salam kita semua. Ya, shalom Pak. Syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita dapat berkumpul, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Miss Epet dari Honduras. Ini sungguh luar biasa bagaimana Tuhan itu baik bagi kita di dalam kehidupan kita. Kalau saya, untuk
saksikan hidup saya selama 63 tahun dan mengakui kita terus terang 63 tahun bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada kita. Kita harus menyadari itu. Seperti kita sendiri kecil itu kalau kita lihat di dalam firman Ayub. Bagaimana kalau kita baca di Ayub itu semua hanya dia mengenal Yesus karena perkataan orang dulu. Tapi setelah ketemu langsung, dia mengakui, wah luar biasa Tuhan Yesus. Seperti saya sendiri juga, wah luar biasa Tuhan Yesus itu. Apapun pergumulan permasalahan kita, kecil sama Tuhan Yesus, kecil. Jadi kita harus menyadari siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Dengan topik-topik yang kita lakukan, kita setiap hari. Siapa si Yesus itu sebenarnya kepada kita? Terhadap kita diri kita masing-masing. Siapa? Setiap hari. Sampai pada akhir tahun 2022 ini. Di ujung tahun 2022 ini. Sampai pada hari ini kita. Satu contoh, napas hidup. Napas hidup, kesehatan, gitu geger 2 tahun lebih tentang COVID. Masuk lagi sekarang akut. Masuk sekarang gempa segalanya. Maka di dalam firman Tuhan itu, orang yang percaya, yang terus berseru-seru pada Tuhan, pasti diselamatkannya. Itu saya pegang, dan saya lakukan seperti dibilang Pastor Subakti. Bukan bersandiwara, nyata. Makanya ada di hati kita menyadari dan mengakui siapa Yesus sebenarnya. Itu yang penting. Tiap hari, puji syukur, terima kasih kita. Puji syukur, terima kasih apapun yang terjadi. Apapun pergumulan itu yang saya rasakan untuk keluarga saya, anak menantu cucu, dan hidup saya sampai sekarang ini. Sampai di penghujung tahun 2022. Betul-betul Tuhan Yesus itu baik, nyata, ajaib, dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Boris buat kesaksiannya. Masih ada lagi kah Bapak Ibu yang lain? Ini yang tidak pernah kedengaran suaranya ini. Silakan, adakah yang mau bersaksi? Ada Mr. Raja Ponsamrat. Nah, mungkin mau bersaksi Pak Surbakti. Ya, Raja Ponsamrat, do you have great testimony would like to share to us? Yeah, the goodness of God in your life. Can you unmute your mic? Your mic is still mute. Oh, nggak ada kali ya, lagi nggak siap ya. Baik, nggak ada lagi yang dari Indonesia, ada yang mau bersaksi? Tidak ada. Ya, jika tidak ada, ya kita akan tutup nanti. Tapi sebelum ditutup, saya juga mau bersaksi. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik ya. Saya juga punya pengalaman luar biasa ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu sepertinya dalam mimpi ya. Jadi apa yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya itu seperti bermimpi, Bapak Ibu. Kenapa? Saya Tuhan izinkan mengalami proses itu, tapi ya Tuhan punya tujuan yang luar biasa dan saya mendapatkan itu. Kenapa? Tapi benar tadi firman Tuhan katakan, ketika kita mengalami, kita memang merasa, aduh kok sakit begini ya Tuhan, kok begini banget gitu ya. Tapi setelah selesai kita baru menyadari bahwa memang Tuhan itu baik dan Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ya, saya ketika suami
berpulang ya ke rumah Bapa di surga, itu anak saya 2 minggu lagi menikah, ya, yang perempuan anak pertama. Jadi undangan semua sudah berjalan. Nah kemudian memang udah sakit ya, suami udah sakit, stroke, tapi Tuhan izinkan gitu. Itu 2 minggu lagi persis. Jadi Sabtu ke Sabtu, ya Jumat malam Sabtu persis 2 minggu lagi. Nah itu ya kalau secara manusia pasti saya nggak kuat, dan semua keluarga geger semua langsung saudara, orang tua langsung mereka datang gitu, dan karena mereka tahu undangan sudah berjalan ya seperti itu. Nah tapi disitulah memang kita merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya kita tidak ada pilihan lain ya, hanya berserah. Dan saya bilang, Tuhan ini semua saya serahkan kepada Tuhan. Nah, dan pada saat itu juga ada pertanyaan dari keluarga dan orang-orang terdekat, bahkan dari hamba Tuhan. Dia bertanya, apakah nanti pernikahan anak ini tetap dilangsungkan gitu. Itu pertanyaan yang sulit bagi saya, karena itu masih di depan jenazah ya, dipertanyakan gitu. Nah, tapi saya mau katakan waktu itu, saya bilang, saya percaya semua ini di dalam kuasanya Tuhan. Kenapa? Karena almarhum juga ikut mempersiapkan untuk pernikahan anak ini. Dan dia merestui sekali gitu ya. Bahkan dia pesan terakhirnya itu, undangan jangan ada yang sampai 2 minggu sebelum hari H. Nah itu pesan dia. Karena orang punya acara masing-masing, jadi biar mereka bisa mengatur waktunya. Benar, jadi 2 minggu sebelum hari H dia pulang. Wah itu pasti berat sekali ya. Tapi ada perlindungan Tuhan, ada jamahan Tuhan, dan sebagai ayat pada waktu itu yang saya dapatkan, Tuhan bicara sama saya, aku sedang menggendong engkau, dan aku akan tetap melakukannya sampai putih rambutmu. Akulah Tuhan Allahmu. Wow, itu luar biasa. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau saya hari-hari ini Bapak Ibu mendapatkan masalah, dan saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan kan janji mau gendong saya. Ya, saya percaya apapun yang hari ini saya hadapi, mungkin ada masalah, ya, tapi saya percaya Tuhan sedang menggendong saya. Tuhan sedang menuntun saya. Namanya kita digendong pasti nyaman Bapak Ibu ya. Pasti semua diperhatikan. Tidak ada seorang ibu yang menggendong anaknya atau orang tua menggendong anaknya dibiarkan kelaparan. Pasti tidak mungkin gitu. Dan itu hadiah terbesar buat saya, dan itu saya alami, saya imani sampai hari ini. Nah itu kesaksian dari saya. Semoga memberkati kita semua, maju terus, semangat terus, terutama buat Pak Surbakti yang pada saat ini sedang mengalami. Saya jujur dengar firman ini tadi, wow gitu kan. Nah saya pikir kan ini yang bicara Roh Kudus ya, lewat Mrs. Yvette, dan itu pas banget momennya untuk kita ya, terutama Pak Surbakti hari ini. Waduh, bahwa Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap bersama dengan Bu Agnes dan juga keluarga Bapak Surbakti. Semangat terus ya, Tuhan memberkati. Amin, ya. amin, amin.